Lu pernah nggak sih belajar berjam-jam tapi pas ditanya malah blank, nggak tahu mau jawab apa? Pasti frustasi banget kan? Padahal lo udah usaha, udah niat tapi tetap nggak masuk ke otak. Dah. Nah masalahnya bukan di otak lo, tapi mungkin cara belajar lo yang salah. Banyak orang mikir belajar itu soal waktu. Padahal yang bikin lo cepet ngerti itu bukan seberapa lama lo belajar, tapi bagaimana cara lo ngolah informasi. Gue akan kasih lo beberapa cara yang udah dipakai sama pelajar top dunia. Sampai orang yang biasa pun juga bisa pinter. Nah, sekarang lo perlu tahu bagaimana cara belajar yang benar. Lo pernah nggak sih belajar sesuatu, ngerasa udah ngerti tapi pas ditanya orang, malah gagap sendiri? Nah, itu tandanya lo belum benar-benar ngerti. Lo cuman hafal. Makanya, cobain deh metode Feynman. Caranya simple. Apapun yang lo pelajari, coba ajarin balik ke orang lain. Atau, ke tembok juga nggak masalah. Dan jangan lupa gunain bahasa lo sendiri. Karena kalau lo bisa ngejelasin sesuatu dengan simple, itu artinya lo udah bener-bener ngerti. Orang yang pinter itu bukan yang bisa jawab soal, tapi yang bisa jelasin ke orang lain, sampai orang itu juga ngerti. Lo pernah tidak belajar berjam-jam non-stop, dan akhirnya lo itu merasa stres, capek, sakit kepala. Stop lakuin itu. Coba deh, ambil jeda sejenak. Otak lo tuh bukan mesin kopi yang bisa nyala terus. Sekarang coba terapin teknik Pomodoro ini. Belajar fokus 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Simple banget kan? Tapi mantap, dan ini beneran ampuh. Karena otak kita tuh cuma bisa fokus maksimal dalam waktu pendek. Coba deh, lo maksa belajar 3 jam tanpa jeda. Yang lo dapat bukan ilmu, tapi stres sama capek juga. Bisa-bisa kepala lo ikutan meledak. Hahaha. Yang lo bisa lakuin itu, atur timer. 25 menit belajar, 5 menit rehat. Ulangi kembali sebanyak 4 kali. Kemudian lo bisa deh ambil istirahat panjang. Rasakan bedanya. Bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Ingat, belajar pintar itu bukan soal lama-lamaan, tapi soal bagaimana kita bisa fokus dan paham sama apa yang kita pelajari. Lo sadar nggak sih? Kadang kita udah ngafal mati-matian, tapi pas ditanya dikit, langsung hilang jawabannya. Kayak, lah, tadi udah gua hafal, kok hilang? Masalahnya itu cuma satu, lo ngafal, bukan ngerti. Dan itu beda banget. Ngafal tuh kayak lo numpuk barang ke koper yang udah penuh. Sedangkan, ngerti tuh kayak lo ngerti cara lipat bajunya biar muat semua. Makanya sebelum lo buru-buru hafalin rumus, definisi, teori, tanya dulu ke diri lo sendiri. Gua ngerti nggak sih ini maksudnya? Makanya penting gunain analogi. Misal lo lagi belajar sistem ekonomi nih. Bayangin aja itu kayak dompet lo sendiri. Jadi uang yang masuk dengan uang yang keluar cuman lo yang tahu. Lo jadi ngerti karena lo yang ngalamin itu. Lo nggak perlu jadi Google yang nyimpen semua jawaban. Cukup jadi orang yang ngerti aja. Kenapa jawabannya itu? Karena orang yang ngerti itu bisa ngafal. Tapi orang yang cuman ngafal, belum tentu ngerti. Ketika lo lagi belajar, jangan cuma baca doang. Karena itu cara yang paling lambat buat belajar. Pakai metode ini, active recall dan spaced repetition. Sebelum lo selesai belajar, coba deh buat soal dulu. Atau bisa juga lo cari kuis materinya itu dari internet, baru lo jawab sendiri. Kemudian jawab pertanyaan dari materi itu tadi dari ingatan lo. Tapi kalau memang ingatan lo udah mentok, nggak bisa jawab, buka lagi catatannya sebentar terus ulang jawab lagi. Metode ini akan maksa otak lo buat narik informasi, bukan cuma nerima informasi doang. Kemudian, ulangin pola belajar ini pada setiap hari pertama, ketiga, dan ketujuh. Ini akan bikin ingatan lo makin nempel, makin kuat, dan makin lama. Ingat, belajar bukan soal banyak, tapi soal strategi.
Aktifkan otak lo, atur jeda waktunya. Dan lo bakal belajar 90% lebih cepat dari orang lain. Kadang kita ngerasa belajar tuh susah banget. Padahal, bukan karena materinya ribet, tapi karena kitanya aja yang nggak fokus dan akhirnya kepecah kemana-mana. Baru juga buka buku 5 menit, notif HP bunyi. Scroll bentar, tiba-tiba udah sejam aja. Ngaku aja, lu pernah kan? Makanya, kalau mau belajar lebih cepat dan masuk ke otaknya, jauhkan dulu semua distraksi di sekitar kita. Taruh HP lu jauh-jauh, matiin semua notif. Atau aktifin aja mode fokus. Nggak usah maksain belajar lama-lama. Yang penting 20 atau 30 menit, lu bener-bener fokus dan itu jauh lebih efektif daripada belajar 2 jam tapi sambil main HP. Lu harus ingat, fokus itu mahal. Tapi kalau lu nggak ngatur distraksi, ya jangan kaget kalau ilmu juga nggak mau nyangkut di kepala lu. Dah. Gini ya, kadang kita terlalu sibuk nyalahin diri sendiri, ngerasa otak kita lemot, ngerasa orang lain lebih pinter dari kita, lebih cepat nangkep, lebih hebat. Padahal, masalahnya bukan di kemampuan setiap orang, tapi di kebiasaan belajar kita sendiri. Lo nggak perlu jadi orang paling jenius, lo nggak harus hafal semua dalam semalam. Yang lo butuhin cuman ngerti dulu sebelum menghafal, belajar fokus, jauhkan semua gangguan di sekitar kita, dan ulangin secara berkala, bukan sekaligus. Itu aja udah bikin lo jauh lebih unggul dari kebanyakan orang. Banyak orang pinter bukan karena mereka lahir spesial, tapi karena mereka punya cara belajar yang lebih efisien. Dan sekarang, lo juga udah punya itu. Sekarang tinggal lo pilih, mau terus ngerasa stuck dan nyalahin diri sendiri, atau mulai ubah caranya dari sekarang. Gue tahu lo bisa. Mulai aja dulu dari satu langkah kecil. Matikan notifikasi, buka buku, terapin satu teknik yang lo pelajari tadi. Karena lo nggak harus langsung jago. Lo cuma harus mulai, dan mulai dari sekarang, jangan nunda lagi. Kalau lo suka belajar hal baru dengan cara yang relate dan nggak ngebosenin, klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik notification, agar tidak ketinggal konten menarik lainnya. Gue bikin konten ini bukan karena gue paling tahu, tapi karena gue juga lagi belajar sama kayak lo. See you di video selanjutnya.